Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu dalam pembelajaran ekonomi. Seperti yang kita ketahui, ilmu ekonomi itu berasal dari kata Yunani. Ekonomia yang berarti peraturan atau aturan. Dalam artian sini berarti peraturan dalam rumah tangga. Yang dimana dalam ilmu ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan, pilihan, dan biaya peluang. Kebutuhan, seperti yang kita ketahui, kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali, yang diinginkan. Satu, misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi alat pemuas kebutuhannya lah itu yang bersifat terbatas. Misalnya kita memiliki kekayaan alam yang sangat banyak sekali. Tetapi alat pemuasnya seperti modal, teknologi itu yang bersifat terbatas. Masalah ekonomi yang kita hadapi saat ini adalah masalah kelangkaan, yaitu di mana kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, tapi alat pemenuhan kebutuhannya yang bersifat terbatas. Maka dari itu, kita harus dengan bijak menentukan mana kebutuhan barang yang lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan. Jadi dalam menentukan pilihan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis biaya peluang, yaitu nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena pemilihan alternatif tindakan. Yang kedua, analisis biaya manfaat, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong ekonomi, yaitu situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Yang keempat, berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau pengorbanan terkecil untuk mendapatkan hasil tertentu. Biaya peluang atau opportunity cost atau biaya alternatif ini dapat saja muncul karena adanya pilihan-pilihan akibat dari suatu kelangkaan. Dalam artian di sini yaitu biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain, atau juga segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, pada saat jam istirahat, kamu ingin membeli soto dan nasi ayam geprek, tapi uang saku tuh hanya cukup membeli satu saja. Maka dengan adanya pertimbangan, kamu jadi membeli 1 porsi ayam geprek, dikarenakan porsinya lebih banyak dan cukup mengenyangkan perut. Dari kedua pilihan tersebut, maka opportunity cost-nya adalah 1 porsi soto. Kenapa? Karena kamu gagal membeli soto tersebut. Biaya peluang memiliki 4 manfaat. Salah satunya yang pertama adalah membuka kesempatan usaha. Dalam artian di sini bahwa dengan memanfaatkan biaya peluang, kita dapat memiliki sejumlah perbandingan dalam menentukan keputusan yang dirasa cocok dan tidak membawa faktor resiko yang cukup besar nantinya. Kemudian yang kedua, membantu perhitungan modal, merupakan salah satu dasar faktor yang mendukung jika kita mau membuka bisnis. Di zaman sekarang ini kan sudah banyak pihak-pihak yang ingin meminjamkan modal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mempermudah menentukan prioritas. Jika kita sebagai seorang pengusaha, tentunya kita akan memiliki banyak ide tentang peluang bisnis yang ingin kita jalani. Kemudian yang keempat, menghemat pengeluaran usaha. Karena dengan adanya perhitungan biaya peluang, maka pengusaha akan memiliki prioritas. Prinsip ekonomi adalah sebuah usaha untuk dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal dengan pengeluaran sekecil-kecilnya atau minimal. Pada dasarnya, ciri-ciri prinsip ekonomi ini yaitu 1. Mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. 2. Bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. 3. Melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. 4. Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukannya. Kemudian motif ekonomi. Motif ekonomi yaitu alasan yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Macam-macam motif diantaranya. Yang pertama, yaitu motif memenuhi kebutuhan. Contohnya, itu orang tua kamu bekerja agar kebutuhan di rumah terpenuhi.
Kemudian yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, seorang pedagang berharap agar barang dagangnya laku dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga itu motif untuk dapat berbuat sosial. Contohnya, ketika kamu melakukan bakti sosial untuk membantu fakir miskin. Menjadi tiga, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Dalam ilmu ekonomi deskriptif akan membahas deskripsi tentang data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Contohnya, yaitu ilmu ekonomi krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini yaitu ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Misalnya pada ekonomi makro, yaitu berkaitan dengan pengangguran, inflasi, dan suku bunga. Sedangkan mikro yaitu berkaitan mengenai harga dasar, kenaikan harga bahan bakar, praktik monopolistik, dan panjangnya saluran distribusi. Kemudian yang ketiga itu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi ini yaitu memanfaatkan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Sekian video pembelajaran hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.